Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Broman dan masih tetap di channel Broman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang asam lambung ya, berdasarkan sepengetahuan saya gitu teman-teman ya, biar kalian itu paham ya, sebetulnya untuk asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Tetapi kenapa hal yang tidak berbahaya itu rasanya memang sungguh dahsyat. Nah itu teman-teman ya, makanya saya akan menjelaskan tentang asam lambung biar kalian itu paham, biar kenapa rasanya itu sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya ya, dari mulai pengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasinya, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, kemudian cara menanganinya dengan mudah itu seperti apa, kemudian cara memahaminya juga seperti apa, sudah saya share di video-video sebelumnya. Dan untuk penjelasan asam lambung juga itu sebetulnya sudah saya share di video-video yang terdahulu gitu teman-teman ya. Tetapi karena sekarang banyak pendatang yang baru selalu menanyakan, Pak, asam lambung itu berbahaya atau tidak, katanya gitu ya. Nah itu makanya saya jelaskan lagi di sini teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa, jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih pentingnya, kalian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Minimal bisa memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang gundah gulana merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apa sih sebetulnya asam lambung itu? Nah asam lambung itu kalau misalnya kita belum paham, belum mengerti, kemudian asam lambungnya terganggu, itu membuat kita itu bingung, membuat kita itu was-was gitu teman-teman ya, karena kitanya belum paham. Berbeda dengan orang yang sudah paham tentang asam lambung, maka mereka itu akan berpikir wajar, berpikir secara logika, nanti bisa menanganinya dengan tepat gitu teman-teman, dan dengan mudah, tidak selalu mengandalkan obat, tidak selalu mengandalkan herbal. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian biar bisa kita menanganinya dengan tepat, karena sesungguhnya gangguan ini adalah gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Nah itu, kembali lagi ke asam lambung teman-teman ya. Nah sebetulnya asam lambung itu apa sih? Nah asam lambung itu sebetulnya adalah cairan asam yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita itu tidak memproduksinya lalu diminum, kemudian asam lambung itu kita tidak bisa membeli, tidak gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, yaitu untuk membantu sistem pencernaan. Jadi asam lambung itu semacam cairan asam, itu untuk membantu sistem pencernaan kita adanya di dalam lambung kita gitu teman-teman. Jadi fungsinya untuk membantu sistem pencernaan. Jadi ketika kita makan, mengkonsumsi makanan, itu dihancurkannya itu bukan oleh lambung kita teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir, waduh ini kita makan kemudian ada penggilingan katanya gitu ya, ada penggilingan di dalam lambung, jadi makanan itu digiling sama lambung, tidak seperti itu teman-teman ya. Tetapi makanan yang kita konsumsi itu dihancurkan oleh cairan asam teman-teman ya. Tujuannya apa? Biar terurai teman-teman ya. Jadi asam lambung itu menguraikan makanan yang kita telan, yang kita konsumsi. Nanti ketika sudah hancur, itu nanti masuk ke dalam usus kita teman-teman. Jadi lambung itu urutan yang pertama ya. Urutan yang pertama, kemudian setelah hancur makanannya sama asam lambung dihancurkan, dilembekkan gitu teman-teman.
kemudian masuk ke dalam usus. Nah, di usus itu baru kita diserap ya, yang namanya vitaminnya, yang namanya gizinya, proteinnya, mineralnya itu diserap oleh usus-usus kita. Nah itu teman-teman, ringkasnya memang seperti itu. Nah, apakah asam lambung itu bisa turun naik, Pak? Asam lambung bukan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung saja, tetapi asam lambung itu bisa turun naik terhadap semua orang, teman-teman. Jadi semua orang itu mengalami asam lambung itu turun naik. Nah, turun naiknya itu seperti apa? Bisa kapasitasnya yang bertambah atau nilai keasamannya yang bertambah. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung pun itu asam lambungnya selalu bertambah setiap harinya, tergantung dari apa yang kita konsumsi, teman-teman ya. Contoh lah begini, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lembek gitu teman-teman ya, otomatis ya logikanya seperti ini. Makanan yang lembek dihancurkannya akan lebih mudah sama asam lambung. Jadi makanan lembek itu bisa cepat hancur teman-teman ya. Berbeda ketika kita mengkonsumsi makanan yang alot, itu makanannya itu susah dihancurkan oleh asam lambung. Nah, secara otomatis asam lambung yang ada dalam tubuh kita itu memproduksi terus ya, mengeluarkan lagi cairan asam lambungnya. Jadi asam lambungnya bisa bertambah. Untuk apa? Untuk membantu menghancurkan makanan alot tersebut, teman-teman ya. Nah, ada juga bisa juga dengan yang bertambah nilai keasamannya. Kapasitasnya mungkin tetap segitu ya, tetapi nilai keasamannya bisa bertambah. Jadi asam lambung itu kan sifatnya itu asam ya, untuk menghancurkan makanan. Tetapi ada juga yang nilai keasamannya itu bertambah, wajar saja. Karena apa? Karena untuk membantu pencernaan yang susah dicerna. Gitu teman-teman ya. Jadi berpikirnya ke sana gitu teman-teman ya. Nah, kemudian apakah asam lambung itu bisa mengganggu buat kita sendiri? Tentu saja bisa teman-teman ya, kalau seandainya asam lambungnya tidak normal teman-teman ya. Dikatakan tidak normal itu seperti apa? Kita tahu sendiri kan ya, asam lambung itu mencernanya harusnya sempurna gitu. Nah, sekarang mencernanya jadi tidak sempurna. Bahkan mungkin ketika mengolah makanan atau misalkan mengurai makanan kita itu mungkin dia itu terlalu cepat sehingga ada percepatan pembusukan teman-teman ya. Nah, itu makanya selalu dikatakan dengan GERD, hubungan asam lambung dan GERD seperti itu. GERD itu sifat, teman-teman, sepengetahuan saya, GERD itu sifat, dan asam lambung itu adalah cairan asam yang ada dalam lambung kita. Nah, GERD itu penyakit tidak, bukan teman-teman ya, itu adalah gangguan. Nah, hubungannya GERD dengan asam lambung memang seperti itu. Kenali saja dulu, GERD itu apa sih sebetulnya? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi dengan kata lain, bahasa kerennya, bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali. Nah, makanan itu bisa kembali, kita sering mual gitu, kembali keluar gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang itu ada gasnya teman-teman. Nah, kenapa bisa ada gasnya sih? Nah, gasnya itu dihasilkan dari asam lambung kita yang tidak normal. Jadi mencerna makanan kita itu terlalu cepat ya, sehingga ada pembusukan lebih awal. Nah, yang namanya pembusukan itu sudah pasti itu akan menghasilkan gas teman-teman ya. Nah, itu makanya kalian selalu mengalami lambungnya itu terasa kembung, terasa begah. Nah, itu dihasilkan dari asam lambung yang tidak normal teman-teman. Jadi makanan kita itu ada pembusukan yang dihasilkan oleh asam lambung yang tidak normal teman-teman. Nah, ketika sering banyak gas, kadang kita itu tidak bisa apa ya, tidak bisa makan karena apa ya, lambung kita itu terasa kenyang, padahal itu kenyangnya bukan dari makanan, gasnya yang bertambah gitu teman-teman ya. Dan kemudian kalau seandainya gasnya terus-terusan bertambah, itu akan membuat kembung. Dan kalau misal keterusan nanti si bagian lambung itu, kadang lambung bagian kiri dan kanan bagian atasnya itu suka ada sakit. Karena apa? Karena otot kita itu, otot perutnya itu, otot lambungnya juga itu yang bagian luar itu terdorong teman-teman ya. Yang namanya gas pasti mendorong keluar gitu teman-teman, karena dia itu ingin keluar. Nah, itu sifat gas memang seperti itu. Jadi ketika gasnya banyak, itu ada dorongan kuat sehingga otot-otot juga itu menjadi kedorong, menjadi mengencang teman-teman ya. Nah, di situ makanya kadang suka ada yang sering mengalami sensasi, Pak, lambung saya itu bagian atas, apa bisa kiri, entah itu kanan, itu selalu mengalami sakit katanya gitu ya, sakit di bagian dagingnya atau ototnya. Nah, keterkaitannya memang seperti itu teman-teman. Jadi
ada dorongan di dalam lambung kita yang dihasilkan oleh gas, yang disebabkan oleh gas, sehingga otot-otot juga bisa menegang. Dan kemudian apa hubungannya dengan ulu hati? Nah, ketika orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengalami ulu hati itu sakit, teman-teman ya. Nah, ulu hati itu sebetulnya bukan ulu hati ya. Itu adalah esofagus, teman-teman ya. Esofagus itu apa sih sebetulnya fungsi dan apa sih sebetulnya esofagus itu? Esofagus itu semacam klep yang ada di atas bagian lambung. Jadi itu fungsinya untuk membuka dan menutup, fungsinya kerjanya memang seperti itu. Nah, kenapa harus membuka dan menutup? Karena itu sistem otomatis tubuh kita, sistem otomatis esofagus itu agar asam lambungnya itu tidak keluar, teman-teman ya, tidak keluar. Nah, ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian selalu mengalami ulu hatinya itu sakit, nah itu esofagusnya sedang terganggu, teman-teman ya, sedang terganggu, jadi gagal fungsi lah, makanya itu yang bisa dikatakan dengan dispepsia atau dispepsia fungsional gitu, teman-teman ya. Jadi tidak berfungsi dengan baik gitu, teman-teman ya. Maaf ya, ini kameranya agak ke bawah. Nah gitu, teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana gitu, teman-teman ya. Dan kemudian apakah esofagus itu bisa membaik lagi? Ya sudah tentu bisa. Oleh siapa? Apakah bisa diobati dengan dokter? Nah, alangkah baiknya kita kenali saja dulu, teman-teman ya. Seluruh tubuh kita itu mempunyai DNA, mempunyai sel-sel, imun kita itu harus kuat. Kenapa seperti itu? Jadi tubuh kita itu mempunyai sistem pertahanan tubuh, teman-teman ya. Jadi apapun luka kita itu bisa diperbaiki oleh badan kita sendiri, oleh sel-sel kita sendiri, teman-teman. Nah, kemudian sel-sel apa sih yang bisa membetulkan kita ketika kita ada luka? Itu biasanya sel pertahanan tubuh itu dihasilkan oleh protein-protein kita, teman-teman ya. Jadi protein-protein yang kita konsumsi itu nantinya larinya bisa membantu sel-sel yang rusak. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, makanlah yang penuh protein dan makanlah yang penuh gizi gitu, teman-teman ya. Nah itu jadi keterkaitannya memang seperti itu. Nah kemudian untuk esofagus itu selain kita itu dibetulkannya oleh badan kita sendiri, bisa kita bantu, teman-teman ya. Bantunya dengan cara apa? Nah esofagus itu terganggu atau gagal fungsinya itu biasanya karena dampak dari asam lambung kita yang nggak normal, teman-teman. Jadi asam lambung sering naik lah ke atas gitu ya, teman-teman ya. Akhirnya ada pembengkakan, kemudian kalau dipegang seperti ini itu kadang terasa sakit ya. Nah itu sebetulnya logikanya itu kan gangguan dari asam lambung yang sedang naik ketika sudah naik. Nah logikanya biar cepat membaiknya kita harus basuh lagi esofagusnya. Nah basuhnya seperti apa? Oleh apa? Cuman sering minum saja, teman-teman ya. Jadi ketika asam lambungnya naik ke atas, kemudian membuat panas di beberapa bagian tenggorokan, esofagus, kadang di bagian mulut juga tenggorokan ya gitu, teman-teman ya. Kita basuh saja asam lambungnya. Sisa asam lambungnya kita basuh saja. Dengan cara apa? Sering minum, teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu sering minum air putih gitu, teman-teman ya, minimal 8 gelas, dan minumnya pelan-pelan, jangan terlalu diteguk gitu, teman-teman ya. Nah itu nanti ketika kita sering mengkonsumsi minuman air putih minimal 8 gelas, nanti itu asam lambungnya akan normal. Nah air minum itu selain membasuh bekas-bekas asam lambung naik ke atas, itu air putih juga bisa membantu menetralkan asam lambung kita yang tidak normal. Kalau seandainya asam lambungnya bertambah asam, kita campur air, nanti nilai keasamannya akan berkurang, teman-teman ya. Logikanya akan ke sana gitu, teman-teman ya. Makanya lakukan minum dengan air banyak gitu, teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Dan kemudian untuk minum itu sangat banyak sekali ya fungsinya, sangat banyak sekali, cuman nanti saya jelaskan di episode selanjutnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk asam lambung itu bagi teman-teman yang selalu masih bingung, aduh nih saya terkena gangguan asam lambung nih, asam lambungnya pengen dibuang. Justru jangan dibuang, teman-teman ya. Kalian harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, sama pencipta, bahwa kalian sekarang itu mempunyai asam lambung. Bayangkan saja kalau misalnya kalian tidak mempunyai asam lambung, itu makanan yang kita konsumsi itu dihancurkannya mau sama apa. Nah itu teman-teman ya. Jadi asam lambung memang fungsinya seperti itu dan dihasilkan oleh tubuh kita. Itu sistem otomatis ya.
itu sudah dari sanahnya teman-teman ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian Allah itu, dari pencipta itu memang seperti itu adanya. Jadi jangan dikhawatirkan. Nah, tetapi di sini itu yang harus kalian menjadi PR itu gimana caranya supaya asam lambungnya itu tetap normal gitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa tidak seharusnya menjadi gas, menimbulkan gas. Itu yang harus dicegah. Nah, itu pencegahannya sangat gampang sekali teman-teman ya. Menjaga saja pola makannya. Jadi kan sudah tahu tadi ya. Jadi asam lambung tidak normal itu bisa dipicu dari beberapa makanan yang ada efek sampingnya. Di antaranya kayak macam sambal pedas ya, kemudian cuka bersantan, kemudian alkohol dan lain sebagainya. Nah, itu cegah saja itu, jaga saja makanan-makanan itu biar asam lambungnya tetap normal. Nah, itu teman-teman ya, jadi pahaminya ke sana. Nah, Pak tadi Bapak bilang itu katanya orang yang tidak terkena gangguan asam lambung juga asam lambungnya selalu naik turun, selalu bertambah juga. Ya, memang itu tergantung dari apa yang dia konsumsi gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya juga sekarang kan makannya biasa, asam lambungnya pasti bertambah, tetapi kok nggak ada rasa nyaman gitu teman-teman ya. Kok orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, walaupun asam lambungnya bertambah, tapi dia baik-baik saja. Tetapi berbeda dengan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kemudian ketika ada asam lambungnya bertambah, kok menjadi tidak nyaman. Nah, ini teman-teman penjelasannya ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, ketika asam lambungnya bertambah, itu mereka biasa-biasa saja. Berbeda dengan ketika kita yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, ketika asam lambungnya bertambah, itu kenapa kita menjadi tidak nyaman? Ingat, kita itu selain terkena medisnya, kita juga terkena psikisnya. Psikis kita selalu mengarah ke hal-hal yang berbahaya. Akhirnya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, kita itu menjadi waspada teman-teman ya. Dan kemudian yang namanya waspada semuanya serba sensitif. Jadi ada perubahan sedikit saja itu menjadi sensitif, menjadi terlalu terasa gitu teman-teman ya. Jangankan untuk asam lambung teman-teman, coba ingat-ingat sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, itu ada hembusan angin semilir sedikit saja, itu kena kulitnya itu terasa banget gitu teman-teman ya. Nah, itu menjadi patokan buat kalian bahwa sekarang itu kita itu menjadi lebih sensitif karena memang tubuh kita itu selalu waspada. Selalu waspada kenapa? Karena kita selalu berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, dan kemudian hal yang bahaya itu sementara tidak kita inginkan. Akhirnya menjadi waspada sendiri. Tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman, jadi pahaminya ke sana. Nah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi menambah pengertian buat kalian, sehingga kalian itu menjadi tambah mengerti, tambah paham, biar kalian itu lebih tahu toh ternyata asam lambung dan anxietas psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah, asam lambung itu kalau misalkan terganggu, asam lambung dan anxietas psikosomatis, ketika pikirannya juga terganggu, kok rasanya memang seperti ini. Ya, inilah namanya gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis. Rasanya seperti ini, berbeda dengan gangguan yang lain. Tetapi rasa tidak nyaman ini patut kalian ketahui, ini cuman rasa saja. Tapi untuk bahaya sama sekali tidak. Kita itu hanya butuh penanganannya setiap sensasi yang datang. Ingat, walaupun misalkan kita rajin menanganinya gitu teman-teman ya, sebentar-sebentar enak, sebentar-sebentar tidak nyaman, wajar saja gitu teman-teman, karena semuanya itu butuh penyesuaian. Yang namanya bagian dalam itu butuh penyesuaian. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada perbaikan sedikit saja, kita pakai ya, minum kita pakai organnya, makan kita pakai lagi. Berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain, contoh lah kalau misalkan kita itu ada iritasi kulit gitu ya, ya bisa tergores lah sampai berdarah lah. Itu mungkin selang 1 hari 2 hari kita itu akan kering, akan membaik. Karena apa? Karena kulit kita nggak pakai teman-teman, kita nggak pakai aktivitas. Tetapi untuk bagian dalam, apalagi yang namanya esofagus, kemudian bagian lambung,
itu sering setiap hari kita pakai minum, kita pakai, kemudian makan kita pakai. Nah itu, jadi pahaminya ke sana. Jangan dibikin gusar, jangan dibikin was-was. Toh yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Kita itu hanya butuh pemahaman, butuh pengertian, biar kita nanti berpikirnya secara logika dan berpikirnya secara wajar. Bukan nanti ketika kalian ada sensasi, kalian berangan-angannya itu mencari dokter, mencari herbal, mencari obat-obatan. Nah seperti itu, padahal kalau misalnya kalian sudah mengenali, sudah paham tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ini sebetulnya gangguan rumahan. Cuman kalian tidak menyadari saja karena kalian telah salah berpikirnya. Nah itu teman-teman, kayak macam kembung, dulu juga sering kalian mengalami kembung sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalian juga sering mengalami kembung, cuman kalian waktu itu belum terkena psikisnya. Jadi ketika ada kembung, kalian biasa-biasa saja. Ada teman datang, lagi ngapain lu? Lagi duduk katanya gitu. Kenapa lu? Gak tahu nih, kembung. Paling cuma begitu saja. Tetapi sekarang ketika kalian sudah terkena psikisnya, salah berpikir karena selalu berpikir tentang ke arah-arah yang berbahaya, ketika ada kembung kalian was-was, cemas, karena selalu berpikirnya ke sana. Nah itu teman, berpikirnya ke arah yang berbahaya. Nah pahami saja ke sana gitu teman-teman ya, biar kalian nanti ketika mendapatkan sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah mengenali, kalian tidak was-was, tidak cemas, kalian nanti akan berpikir secara positif, berpikir secara logika, berpikir secara wajar. Nanti juga kalian akan menanganinya dengan tepat, dengan wajar, dengan mudah, sederhana, tanpa biaya, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa keluar apapun. Cuman kalian itu hanya mengolah atau mengalihkan kehidupan kalian saja. Dari mulai mengalihkan makanan, kemudian mengalihkan kehidupan kalian, mengalihkan pemikiran kalian. Makanlah sesuai dengan orang-orang, secara orang-orang sehat. Kemudian hiduplah bagaikan orang-orang yang hidup sehat. Kemudian berpikirlah berpikir secara orang-orang sehat. Gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, penutupannya jadi 2 kali, nggak apa-apa lah. Itu videonya, semoga saja video itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Doa saya buat teman-teman, selalu doakan teman-teman itu semoga saja kehidupan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, kesehatan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, emosi kalian, keinginan kalian, mood kalian itu semoga saja kembali lagi. Karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali bagi para penderita anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, dan doakan saya juga biar saya itu tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, biar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Nah itu teman-teman ya, videonya saya hentikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.